Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan serta perlindungannya untuk kita semua. Dan untuk teman kita yang hari ini tidak bisa mengikuti pelajaran seperti biasanya dikarenakan sakit, semoga Allah segera mengangkat sakitnya dan terasbab sakit tersebut bisa menjadi penggugur dosanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sistem gerak pada manusia. Perhatikan gambar yang ada di slide ini. Pada gambar di sini, ini merupakan gambar rangka manusia beserta dengan nama-nama tulangnya. Baik, kita langsung lanjut saja pada slide berikutnya. Rangka, apa sih fungsi rangka bagi manusia? Fungsi utama rangka bagi manusia yang pertama, sebagai penegak tubuh. Yang kedua, memberikan bentuk tubuh atau pembentuk tubuh. Yang ketiga, tempat melekatnya otot. Yang keempat, tempat terjadinya proses pembentukan sel darah merah. Dan yang kelima, sebagai alat gerak pasif. Mari kita perhatikan gambar yang ada di slide ini. Tulang rangka ini akan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu adalah tulang tengkorak, yaitu tulang area wajah. Kemudian tulang bagian tengah, itu tulang dari dada sampai dengan ke pinggang. Kemudian dari pinggang ke kaki itu disebut dengan tulang bagian bawah. Nah, untuk tulang tengkorak, di sini kita akan mengetahui tulang dahi atau frontal, parietal, tulang ubun-ubun, oksipital, tulang belakang, temporal, tulang pelipis, maksila, rahang atas, mandibula, rahang bawah, zigomatis, itu tulang pipi. Dan ada tulang lacrimalis, itu adalah tulang air mata. Baik, kita lanjut pada bagian tengah, yaitu ada sternum atau tulang dada. Kemudian ada tulang kosta atau tulang rusuk. Tulang kosta ini dibagi menjadi 3. Ada costa vera, rusuk sejati, costa spuria, rusuk melayang, dan costa fructuantes, yaitu rusuk palsu. Kita lanjut pada bagian tangan. Bagian atas itu namanya tulang humerus. Kemudian di sini di depan yang ini namanya tulang selangka. Tulang selangka itu clavikula, dan di bagian belakangnya tulang belikat ini disebut dengan tulang scapula. Lengan atas itu humerus, dan di lengan bawah ini ada 2 tulang yang sejajar dengan tulang jempol atau dengan tulang ibu jari, itu disebut dengan radio, dan yang sejajar atau yang di sampingnya itu disebutnya dengan tulang ulna. Kemudian kita lanjut ke tulang bagian bawah. Ini ada ilium. Ilium itu tulang duduk. Ilium itu tulang pinggang. Kemudian ada pubis, tulang kemaluan, dan ada ischium, tulang duduk. Untuk jari-jari itu disebutnya dengan phalanges. Tulang phalanges, tulang jari-jari. Kemudian kita ke bagian bawah, ada tulang femur atau tulang paha, kemudian ada tulang patella, tulang lutut, ada tulang tibia, tulang kering, itu betis di tulang bagian depannya, itu namanya tulang kering. Disebut juga dengan tulang tibia, dan tulang belakangnya dinamakan tulang fibula. Kemudian untuk tulang telapak kaki disebut dengan tarsal, dan tulang punggung kaki disebut dengan metatarsal. Kalau tulang telapak tangan disebutnya metakarpal, dan punggung tangan disebutnya karpal. Betul, pintar. Baik, kita lanjut pada slide selanjutnya. Struktur tulang. Struktur tulang ini jika kita perhatikan dari bawah ke atas, itu ada periosteum, kemudian ada sumsum tulang putih, ada pembuluh darah, tulang kompak, dan tulang spons. Ini lapisan terluar dari luar berturut-turut ke area dalam.
Apa fungsinya? Tulang periosteum itu adalah lapisan terluar tulang keras yang terdiri dari jaringan ikat fibrosa. Dia bagian luar yang keras yang terdiri dari jaringan ikat fibrosa. Kemudian tulang kompak. Tulang kompak itu merupakan lapisan yang memiliki tekstur padat, halus, sedikit berongga, dan kuat. Tulang spons merupakan lapisan yang berongga dan berisi sumsum merah. Endosteum merupakan lapisan yang terdiri dari jaringan areola vaskuler yang melapisi sumsum. Dan sumsum tulang merupakan bagian tulang yang paling dalam yang membentuk seperti jeli dan berfungsi sebagai tempat pembentukan sel darah merah. Jadi pembentukan sel darah merah itu terjadi pada bagian, ya, benar, sumsum tulang. Macam-macam tulang ini dibedakan menjadi 5. Ada tulang pipa, tulang pipih, tulang pendek, tulang tidak beraturan, dan tulang sesamoid. Yang pertama, tulang pipa merupakan tulang yang berbentuk seperti tabung dan berongga. Bagian ujung tulang berukuran lebih luas karena memiliki fungsi untuk menghubungkan dengan tulang lainnya. Contoh pada tulang pipa ini dapat ditemukan pada tulang betis, tulang paha, tulang pengumpil, dan lengan atas. Yang kedua, ada tulang pipih. Tulang pipih merupakan tulang yang dibentuk oleh lempengan tulang kompak dan spons, di mana bagian dalamnya terdapat sumsum tulang. Contoh pada tulang pipi terdapat pada rusuk, tulang belikat, dan tulang tengkorak. Yang ketiga, tulang pendek merupakan tulang yang berbentuk kubus. Tulang ini dapat ditemukan di pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Tulang tidak beraturan merupakan tulang yang tidak memiliki bentuk spesifik. Contohnya, tulang tidak beraturan itu terdapat pada tulang pinggul, tulang belakang, dan tulang penyusun wajah. Dan yang kelima, ada tulang sesamoid. Itu merupakan tulang yang ukurannya kecil dan seperti biji wijen. Tulang ini dapat ditemukan pada bagian patella atau tulang tempurung lutut. Proses osifikasi. Proses osifikasi itu artinya adalah proses pengerasan tulang. Proses pembentukan tulang atau osifikasi mula-mula terjadi pada bagian tengah tulang terlebih dahulu, kemudian disusul oleh bagian ujung tulang. Pada bagian tengah tulang terdapat banyak osteosit atau sel tulang yang akan tumbuh sehingga membentuk tulang sejati atau tulang kompak. Tulang yang terbentuk pada bagian ini lambat laun akan membentuk rongga sumsum tulang dan akan diisi oleh pembuluh darah pada bagian dalamnya. Pada saat yang sama, proses pembentukan tulang juga akan berlangsung pada bagian ujung tulang atau epifisis. Dengan demikian, pertumbuhan tulang pada bagian epifisis dan diafisis akan bertemu dan membentuk tulang yang kokoh. Jadi ingat, awal mula proses osifikasi itu terjadi di bagian tengah tulang. Kenapa? Karena di sini terdapat osteosit, banyak sel tulang. Dan disertai dengan tulang yang di bagian ujungnya, kemudian semakin lama akan semakin tumbuh secara bersamaan dan akan menjadi tulang yang kokoh dan kuat. Macam-macam sendi itu dibedakan atas sendi gerak. Nah, di sini sendi gerak itu dibedakan berdasarkan banyaknya gerakan, itu dibedakan menjadi 5. Ada sendi peluru, sendi putar, sendi engsel, sendi pelana, dan sendi geser. Itu berdasarkan arah geraknya. Sendi dibedakan menjadi 5. Yang pertama, sendi peluru. Sendi peluru merupakan persendian yang memungkinkan gerakan ke seluruh arah.
Jadi gerakannya ke seluruh arah, memungkinkan gerakan ke seluruh arah. Dan biasanya berporos 3. Sendi peluru terdapat pada hubungan antar tulang lengan dengan tulang belikat dan hubungan antar tulang panggul dengan tulang paha juga merupakan sendi peluru. Kita bisa lihat di sini pada gambar yang ada di slide ini bahwa sendi peluru itu contohnya terdapat pada tulang lengan dan tulang belikat. Jadi di area sini. Kemudian yang kedua, sendi putar. Hubungan antara tulang di mana ujung tulang yang satu berupa tonjolan yang masuk ke dalam lubang tulang yang lain dan disebut sebagai sendi putar. Terdapat hubungan pada tulang hasta dan tulang pengumpil. Jadi tadi pada tulang lengan bagian bawah. Sendi pelana yaitu hubungan tulang yang memungkinkan terjadinya gerakan dua arah adalah sendi pelana dan ini terdapat pada hubungan antara ibu jari dengan tulang tangan. Sendi engsel yaitu gerakan yang menghasilkan seperti engsel pada pintu, hubungan antar tulang kering dengan tulang paha. Atau antara tulang lengan dengan tulang hasta saat sikut serta pada ruas ibu jari juga merupakan sendi engsel. Mereka hanya bergerak atau mampu digerakkan pada satu arah saja. Coba kalian angkat, ditekuk lengan atasnya. Iya, bisa nggak lengan atasnya ditekuk ke belakang? Nggak bisa ya? Ya, sama halnya seperti hubungan antar tulang kering tulang kering pada lutut dengan tulang paha. Dan yang kelima ada sendi geser, adalah sendi yang memungkinkan gerakan antar tulang yang satu menggeser yang lainnya. Contohnya mana? Pada pergelangan tangan ruas tulang belakang. Nah, kalau tadi ada sendi gerak, sekarang ada sendi kaku dan sendi mati. Jadi sendi itu dibedakan atas sendi gerak, sendi kaku, dan sendi mati. Sendi gerak dibagi menjadi 5, yaitu ada sendi peluru, sendi engsel, sendi putar, sendi pelana, dan sendi geser. Sekarang kita akan membahas mengenai sendi kaku. Sendi kaku merupakan macam-macam sendi yang memungkinkan terjadinya sedikit gerakan. Sendi kaku terdapat pada hubungan antar tulang pergelangan tangan dan tulang pergelangan kaki. Terbatas ya pergerakannya. Coba kalian gerakan, diputar pergelangan tangannya. Iya. Kemudian ada sendi mati. Sendi mati merupakan sendi yang menghubungkan tulang yang satu dengan tulang yang lain tanpa dapat digerakkan sama sekali. Persendian jenis ini terdapat pada hubungan antar tulang pada tengkorak. Bisa nggak diputar? Ya. Otot. Pengertian otot, otot merupakan jaringan pada tubuh manusia yang dapat berkontraksi atau mengerut dan relaksasi atau mengendur. Pada saat berkontraksi, otot akan menjadi lebih pendek, sedangkan pada saat relaksasi, otot akan memanjang. Ingat, posisi otot ketika kontraksi itu mengerut atau memendek, sedangkan ketika relaksasi, otot itu mengendur atau memanjang. Fungsi otot untuk apa? Otot itu yang pertama, fungsinya untuk mendukung tubuh agar dapat berdiri tegak. Yang kedua, membantu mempertahankan postur tubuh. Yang ketiga, otot yang sehat dan kuat dapat membantu menstabilkan sendi-sendi di dalam tubuh. Sehingga secara keseluruhan, otot juga menentukan kekuatan tubuh. Dan yang keempat, untuk menghasilkan panas yang didapat dari berbagai proses metabolisme di dalam tubuh. Panas ini digunakan untuk mengatur suhu tubuh agar proses-proses penting lain di dalamnya dapat berjalan dengan baik. Jenis-jenis otot dan cirinya. Jenis-jenis otot itu dibedakan menjadi otot polos, kemudian otot rangka, dan otot jantung. Jadi jenis otot itu dibedakan menjadi 3 berdasarkan jaringannya. Itu ada otot polos, otot rangka, dan otot jantung.
Ciri-ciri otot polos. Otot polos ini berbentuk gelendong memanjang dengan ujung yang runcing, memiliki satu buah inti sel dan terletak di bagian tengah. Perhatikan pada gambar yang ada di slide. Meruncing di ujungnya, kemudian punya inti yang terletak di tengah, tidak mempunyai garis melintang, bekerjanya di luar kesadaran, kecepatan kontraksi yang lambat, mampu berkontraksi lama dan tidak cepat lelah, contohnya pada lambung dan organ dalam. Kebayang nggak kalau kerja otot polos ini salah satunya kan ada di lambung. Terus dia itu bekerjanya otot sadar atau dia ketika sadar. Jadi menunggu perintah dari otak. Sedangkan lambung kita tetap harus bekerja ya agar metabolisme di dalam tubuh kita berjalan dengan baik dan tidak mudah lelah. Bayangkan jika otot yang ada di lambung kita mudah lelah. Sudah deh, stop dulu. Apa yang akan terjadi? Ya, akan terjadi ketidakseimbangan. Apalagi untuk orang-orang yang memiliki riwayat MAH atau memiliki penyakit MAH. Karena kan seperti yang kita tahu bahwa mereka yang memiliki penyakit MAH itu harus lebih sering lambungnya untuk bekerja. Yang kedua, otot jantung. Ciri-ciri otot jantung yaitu berbentuk memanjang silindris serta serabut selnya bercabang dan saling menyatu. Perhatikan di gambar ini. Memiliki banyak inti sel dan terletak di bagian tengah. Terdapat garis melintang, memiliki diskus interkalaris, yaitu pertemuan dua buah sel yang tampak gelap jika dilihat dengan mikroskop. Bekerja di luar kesadaran, kontraksinya bersifat kuat dan berirama. Antara serabut otot jantung terdapat cabang yang disebut dengan sistimun. Nah, cabang-cabang ini disebutnya dengan sistimun. Contohnya ada di jantung. Kalau otot jantung bekerjanya sesuai sadar atau dipengaruhi oleh otak, kalau otaknya lelah, udah jantungnya nggak usah bekerja dulu. Bayangkan apa yang terjadi? Ya, karena dalam dunia medis, seseorang itu dikatakan meninggal atau tidak bernyawa ketika jantungnya berhenti berdetak. Jadi, itulah kenapa jantung itu kerjanya tidak sadar atau di luar kesadaran. Jadi, tidak menunggu perintah dari otak. Yang ketiga, otot lurik atau otot rangka. Cirinya berbentuk memanjang, silindris, dan memiliki ujung yang tumpul atau serabut. Memiliki banyak inti sel yang terletak di tepi. Terdapat garis melintang, bekerja dalam kesadaran manusia. Kontraksinya cepat tetapi mudah lelah dan menempel pada rangka atau tulang. Cara kerja otot lurik atau otot rangka berdasarkan cara kerjanya dibedakan menjadi dua. Ada otot sinergis dan ada otot antagonis. Kita akan membahas mengenai otot sinergis dulu. Otot-otot sinergis adalah kumpulan otot yang bekerja secara bersama-sama. Artinya, mereka akan berkontraksi dan berelaksasi secara bersamaan. Berikut ini contoh dari otot sinergis. Yang pertama, otot tulang rusuk yang bekerja bersama ketika menarik nafas. Otot pronator yang menimbulkan gerak pronasi seperti menelungkupkan telapak tangan atau saat tulang pengumpil dan tulang hasta berada dalam keadaan sejajar. Otot supinator yaitu otot yang menyebabkan terjadinya gerakan supinasi seperti menelentangkan telapak tangan dan ketika tulang hasta dan tulang pengumpil berada dalam posisi menyilang. Tulang hasta dan tulang pengumpil itu maksudnya tulang ulna dan tulang radio. Lanjut. Sedangkan otot antagonis adalah dua buah otot yang kerjanya saling berlawanan, yang artinya ketika salah satunya berkontraksi, maka yang satunya mengalami
relaksasi. Contohnya, otot antagonis itu terjadi pada otot bisep dan otot tricep. Coba kalian angkat tangannya, lengan bagian bawahnya. Nah, untuk lengan bagian atas yang posisinya ada di atas itu namanya otot bisep, dan untuk otot yang bagian bawahnya itu namanya tricep. Otot bisep dan tricep ini dapat menimbulkan gerakan fleksi, yaitu gerakan mengangkat lengan bawah. Gerakan ini terjadi ketika otot bisep berkontraksi dan otot tricep relaksasi. Sedangkan ekstensi yaitu gerakan saat menurunkan lengan bawah. Gerakan ini terjadi ketika otot bisep relaksasi dan otot tricep kontraksi. Perhatikan gambar yang ada di slide. Di bagian sebelah kanan ini namanya ekstensi, di bagian sebelah kiri namanya fleksi. Yang terakhir, kelainan pada sistem gerak manusia. Yang pertama ada riteksia, yaitu merupakan keadaan tulang kaki kurang keras sehingga bengkok seperti huruf U atau huruf X. Yang kedua ada fraktura, ini biasanya disebabkan oleh faktor kecelakaan. Fraktura ini artinya patah tulang. Dia biasanya dibagi menjadi dua, ada patah tulang bagian di dalam atau patah tulang di luar. Kalau patah tulang di dalam artinya tulang tersebut patah dan tidak menembus permukaan daging. Kalau tulangnya itu tulang patah di luar berarti dia patah dan menembus bagian daging sehingga terlihat dari luar. Yang ketiga ada kiposis, adalah keadaan tulang punggung yang membengkok ke belakang. Lordosis adalah keadaan tulang punggung yang membengkok ke depan. Skoliosis adalah keadaan tulang punggung yang membengkok ke kiri dan ke kanan. Jadi bisa ke kiri atau bisa ke kanan. Itu disebut dengan skoliosis. Perhatikan gambar yang ada di slide. Dan yang keenam itu ada osteoporosis, adalah suatu keadaan di mana tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Biasanya disebabkan karena faktor usia. Nah, di sini kita harus banyak mengkonsumsi susu atau kandungan atau makanan yang mengandung kalsium. Yang ketujuh itu ada artritis, merupakan suatu kondisi peradangan pada sendi. Nah, setelah tadi kita membahas mengenai rangka, mengenai sendi, otot, dan kelainan. Dari kelainan ini kita bisa tahu ternyata dari posisi duduk yang salah kita bisa mengalami atau menderita kelainan tulang. Lalu bagaimana Ustazah posisi duduk yang baik dan benar? Posisi duduk yang baik dan benar yaitu adalah posisi tegak. Setelah kita mengalami kelainan ini, atau bagaimanakah kita harus mencegah agar kita terhindar dari kelainan-kelainan sistem gerak ini dari tulang kita, maka coba kita lihat pada slide berikutnya. Nah, ini dia upaya menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia. Yang pertama, meningkatkan asupan kalsium. Di mana dapat kita kalsium? Bisa dari susu, dari kedelai, ikan salmon, kacang almond, dan masih banyak yang lainnya. Yang kedua, berjemur pada saat matahari pagi karena sinarnya sangat baik untuk pembentukan vitamin D. Karena sinar matahari itu mampu merubah provitamin D menjadi vitamin D, di mana vitamin ini dibutuhkan untuk tulang kita. Yang ketiga, olahraga atau pola hidup sehat. Jadi kita harus sering berolahraga, mengkonsumsi buah, makan makanan 4 sehat, 5 sempurna. Dan yang keempat yaitu sikap duduk yang baik dan benar. Baik, sampai di sini dulu untuk pembelajaran kita mengenai sistem gerak pada manusia. Jika ada yang kurang paham atau ingin ditanyakan, silahkan kita bisa bergabung di Google Meet. Semoga apa yang Ustazah sampaikan dapat bermanfaat dan bisa menjadi amal baik untuk Ustazah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.